Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan, kita lapaskan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan dengan nikmat itu kita masih dapat melakukan aktivitas. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, Bapak Fahrul Raji SPD MPD. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu Panitia MPLS yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Siswa SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang yang tercatat masih disebutkan calon peserta didik SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang yang Bapak banggakan. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat kepada calon peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 yang telah berhasil lolos seleksi dalam kegiatan PPDB tahun ini. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, Bapak menyampaikan materi yang berjudul kurikulum perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa setiap sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, tentunya akan memiliki kurikulum. Secara umum, pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Dari uraian tersebut disebutkan kumpulan rencana. Kumpulan rencana
berarti memiliki rencana, sehingga dikatakan kumpulan rencana. Anak-anakku sekalian, kita kenang kembali dikala kalian masih duduk di jenjang SMP. Kalian mempelajari mata pelajaran yang diantaranya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, penjas orkes, dan yang lain-lainnya. Tentunya dalam pembelajaran tersebut atau membahas atau belajar mempelajari mata pelajaran tersebut tidaklah sekaligus dalam waktu atau hari yang bersamaan. Oleh sebab itu, maka disusunlah satu rencana agar dalam proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Rencana tersebut diantaranya adalah penyusunan atau pembuatan jadwal pembelajaran dari mata pelajaran. Maka jadwal tersebut sudah termasuk bagian daripada rencana pembelajaran. Nah, dengan jadwal tersebut, maka mata pelajaran yang ada di SMP itu dipelajari dengan cara bertahap-tahap, baik itu berbeda hari, berbeda minggu, tentunya berdasarkan jadwal pembelajaran. Selanjutnya, dari pembelajaran mata pelajaran tersebut, kita ambil contoh mata pelajaran matematika. Di dalam pelajaran matematika itu tentunya banyak sekali materinya. Artinya kalau kita membuka buku paketnya, banyak materi yang ada atau yang termuat di dalam buku tersebut. Tentunya juga dari sebanyak materi itu tidaklah mungkin dibahas dalam waktu atau dalam 1 jam secara keseluruhan atau 1 hari secara keseluruhan. Tentunya itu tidak mungkin. Maka Bapak Ibu guru dari mata pelajaran tersebut atau mata pelajaran yang lain akan merencanakan dalam membahas
materi pelajarannya, sehingga dikenal namanya rencana pembelajaran. Maka materi tersebut disampaikan dengan bertahap-tahap. Bisa jadi satu materi itu disampaikan dalam 1 kali tatap muka atau 2 kali tatap muka, atau bisa jadi disampaikan dalam 2 minggu tatap muka. Nah, tentunya penyampaian materi itu disusun oleh Bapak Ibu dengan cara merencanakan tatap pembelajaran dari mata pelajaran tersebut atau bertatap muka. Nah, dari rencana tersebut tentunya akan memiliki tujuan daripada pembelajaran dari mata pelajaran tersebut, tujuan dari rencana mata pelajaran tersebut, sehingga dikala dalam pembelajaran tersebut siswa atau peserta didik dengan mudah untuk menguasai daripada penyampaian materi dari mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, artinya terjadi penyampaian materi oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Dalam penyampaian tentunya Bapak dan Ibu guru kalian bermacam-macam menggunakan dalam pencapaian, dalam pembelajarannya atau dalam menyampaikan materinya. Ada Bapak Ibu guru kalian menyampaikan materi dengan cara menuliskan materinya di papan tulis, atau mengajak anak atau peserta didiknya untuk membaca buku paketnya dalam waktu beberapa menit, atau juga Bapak Ibu gurunya menyampaikan materinya dengan cara praktek atau praktik. Nah, itu adalah salah satu atau bagian metode yang disebut dengan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar. Tujuannya adalah agar tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Tujuan akhir pembelajaran ini setelah proses pembelajaran, baik itu dalam 2 kali tatap muka, tentunya
bapak atau ibu guru kalian akan memberikan tugas, akan memberikan pertanyaan, akan memberikan kuis. Nah, itu maksudnya untuk mengetahui seberapa banyak penyerapan dari peserta didik dalam materi yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru kalian. Itu disebut untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran. Nah, dari kuis tersebut, dari pertanyaan tersebut, dari tugas tersebut yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, maka dapatlah diketahui berapa daya serap dari peserta didik dari proses pembelajaran tersebut. Anak didikku sekalian, pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pernyataan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, walaupun kalimatnya berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan oleh para guru atau para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kemudian, menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, kurikulum memiliki pengertian serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Memiliki rencana sama dengan uraian yang disebutkan di atas. Kemudian menurut Dr. H. Nana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru sekolah. Ini pun memiliki makna yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dapat disebut sebagai alat atau saran yang dirumuskan, yang disusun demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses
pengajaran. Anak-anakku sekalian, tentunya tujuan dari pendidik atau pencapaian daripada pembelajaran tersebut tidaklah semata-mata dibebankan kepada guru, kepada metode, namun yang sangat terpenting sekali bahwa niat dan semangat yang tinggi dari peserta didik untuk menambah pengetahuannya itu yang lebih diutamakan, sehingga peserta didik memiliki keilmuan yang lebih banyak. Demikian yang Bapak sampaikan. Semoga dari uraian tersebut yang Bapak sampaikan, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 ini memiliki semangat, memiliki niat belajar yang lebih baik. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.